pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ikelia Fenu. Unit kerja saya SMP Negeri 10 Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya sebagai peserta PPG LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905020. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Mari kita menyaksikan. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk hari-hari selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita diawali dengan doa. Saya minta Kay untuk pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, ya Allah, terimalah kami mengaku Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus. Kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru ini. Kami mohon bimbingan serta rahmat-Mu dalam kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini, agar semuanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Jagalah hati, pikiran, perkataan, perbuatan serta tindakan kami, agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama. Berikanlah kami amanah serta petunjuk yang baik, agar kami dapat menjalankan kegiatan kami pada hari ini dengan lancar. Dikau kami puji kini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, Yesus. Amin. Baik, terima kasih kepada Kay. Selanjutnya, Ibu akan mencek kehadiran dari adik-adik. Yang pertama, Tosa, Gasan, Peron, Sofia, Sarina, Sumardi, Durung, Jenaris, Jebaktu, Harson. Selanjutnya saya minta Dian untuk pimpin kita lagu. hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Yang berikutnya kita melakukan ice breaking. Saya minta adik Dian untuk pimpin kita dalam lagu ice breaking dengan judul Halo Halo Hai Hai. Halo, halo, halo. Halo, 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 hai, hai, hai. Mari kita belajar bersama. Oke, terima kasih
kepada adik Dian. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian sering merasa dirimu berbeda dengan yang lain? Lalu pertanyaan kedua, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Saya kasih waktu 5 menit. Baik, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Silakan. Ya, silakan Gary. Ya, aku pernah merasa berbeda dari teman-teman lain. Aku merasa berbeda karena aku lebih suka membaca kitab suci daripada membaca komik. Aku lebih suka berdoa daripada bermain game. Aku lebih peduli pada orang lain daripada hanya memikirkan diri sendiri. Tapi aku menyadari bahwa perbedaan itu adalah keunikan yang diberikan Tuhan. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan kepada Jerry. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan Sofia. Ya, aku sering merasa berbeda karena aku percaya Tuhan, berdoa sebelum tidur, mengikuti ajaran agama dengan teguh. Tapi aku sadar perbedaan itu indah. Oke, mari kita tepuk tangan kepada Sofia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Siapa yang mau menjawab? Ya, Tosa silakan menjawab. Manusia ciptaan Allah berbeda dengan yang lain karena 1. Karakter unik dari Tuhan, 2. Pengalaman hidup yang berbeda, 3. Kebiasaan budaya yang beragam, 4. Bakat dan minat tidak sama, 5. Jalan hidup yang diberikan Tuhan, 6. Pilihan hidup yang berbeda-beda, di mana keunikan individu yang diberikan oleh Allah. Mari kita tepuk tangan kepada Tosa. Baik adik-adik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai perempuan atau laki-laki, dan mensyukuri sebagai anugerah Allah. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Topik yang mau disampaikan hari ini adalah adik-adik, aku citra Allah yang unik. Baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan pengertian dari citra Allah yang unik. Citra Allah yang unik adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau dalam bahasa Latinnya, imago Dei, yang artinya serupa atau segambar. Hal ini berarti kita memiliki kemiripan dengan Allah dalam hal akal budi, kebebasan, dan kemampuan untuk mencintai. Baik adik-adik, selanjutnya keunikan manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, akal budi, yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Ini adalah anugerah yang membedakan kita dari makhluk lain. Yang kedua, hati nurani, yaitu kita memiliki suara batin yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Hati nurani ini adalah petunjuk dari Allah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga adik-adik, kehendak bebas, yaitu manusia
melayani sesama, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan. Siapa di antara adik-adik yang pernah menolong orang lain? Angkat tangan. Atau menolong teman dalam kelas? Meminjamkan buku. Iya. Contohnya memberikan pertolongan dalam hal pinjam berpoin. Terima kasih untuk adik Said. Mari kita tepuk tangan untuk adik Said. Lalu siapa lagi yang pernah menolong temannya dalam kelas? Sofia? Iya, memberikan buku kepada teman yang membutuhkan. Lalu di lingkungan masyarakat, kamu pernah menolong? Alanti pernah menolong? Iya, menolong dalam hal apa? Iya, dalam hal misalnya contoh konkretnya ada yang minta tolong untuk membawa kopi, kopi misalnya, ya itu salah satu cara kita untuk menolong sesama, ya. Lalu yang berikutnya menjaga lingkungan, yaitu menjaga ciptaan Allah sebagai tanda, ya menjaga lingkungan adalah sebagai tanda. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari menjaga lingkungan itu seperti apa? Iya. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon. Kalau kita menebang pohon di sembarangan, maka kita terjadi longsor. Iya. Terjadi longsor. Itu akibatnya. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan manusia. Kelebihan manusia itu adik-adik ada kecerdasan, ada kreativitas, dan ada kemampuan untuk mencintai. Lalu yang berikutnya, kekurangan manusia. Kekurangan manusia ada kelemahan fisik. Contoh kelemahan fisik apa saja adik-adik? Cacat dalam patah tulang. Apalagi? Iya, matanya buta. Tuli. Oke, itu semua termasuk kelemahan-kelemahan fisik. Lalu ada emosi. Ya, emosi sebagai manusia yang bernalar, pasti kita selalu emosi. Lalu kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Ya. Sering manusia melakukan kesalahan. Baik adik-adik, dari sekian penjelasan ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan adik saya Faid. Apa arti dari kata citra? Arti dari kata citra adalah di sini adalah serupa dan segambar. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan Derci. Apa arti dari kata unik? Arti dari kata unik artinya khas. Ya, khas ya. Setiap kita memiliki khasnya masing-masing. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ibu memberikan rangkuman dari materi ini. Manusia adalah makhluk yang unik dan istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana kita memiliki akal budi, hati nurani, kehendak bebas, kasih dan rasa ingin tahu yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Sebagai citra Allah, kita memiliki martabat yang tinggi dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Berkaitan dengan materi ini, adik-adik sudah paham? Sudah?
Oke, Ibu akan membagikan adik-adik dalam beberapa kelompok. Baik, sebelum kita mengerjakan kelompok, kita melakukan ice breaking dengan menyanyikan tepuk semangat. Saya persilakan adik Tian untuk pimpin kita dalam kelas. Tepuk semangat. Yes! Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Ya, selanjutnya adik-adik mengerjakan tugas kelompok atau berdiskusi kelompok. Silakan. Baik adik-adik, silakan mempresentasikan hasil diskusi dari anggota kelompok. Waktu saya persilakan. Pertama saya panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman kelompok saya persilakan. Tanggapan terhadap sikap Ferdinand. Yang pertama, sikap yang salah. Ferdinand memiliki sikap yang salah karena memaksa orang tuanya untuk memenuhi keinginannya. Yang kedua, mementingkan pendapat orang lain. Ferdinand lebih mementingkan pendapat teman-temannya daripada kasih sayang orang tuanya. Yang ketiga, lupa akan nilai-nilai kejujuran dan kesabaran. Ferdinand lupa akan nilai-nilai kejujuran dan kesabaran yang seharusnya dimilikinya. Bila Ferdinand teman kelas, aku akan menjelaskan kepadanya tentang nilai-nilai kejujuran dan kesabaran. Aku akan mengingatkannya tentang kasih sayang orang tuanya. Aku akan mencontohkan bagaimana cara hidup sederhana dan bahagia. Aku akan membawainya ke gereja untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Untuk kelompok 1. Ya, berikutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman ini saya persilakan wakilan kesempatannya. Tanggapan terhadap sikap kalian.
1. Sikap yang salah. Maria memiliki sikap yang salah karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, kurang percaya diri. Maria kurang percaya diri dengan kelebihannya sendiri. Yang ketiga, terlalu memperhatikan penampilan fisik. Maria terlalu memperhatikan penampilan fisik daripada kelebihan dalam dirinya. Bila Maria teman satu kelas, yang pertama, aku akan mengajaknya bergaul dengan teman-teman lainnya. Yang kedua, aku akan memuji kelebihannya dalam pelajaran. Yang ketiga, aku akan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Yang keempat, aku akan membawanya ke gereja untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Sikap positif. Yang pertama, menerima perbedaan dengan lapang dada. Yang kedua, menghargai keunikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, percaya diri dengan kelebihan yang dimiliki. Sikap negatif. Yang pertama, membenci perbedaan. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, kurang percaya diri dengan kelebihan sendiri. Dan yang keempat, terlalu memperhatikan penampilan. Itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Baik, selanjutnya kita diberikan tugas mandiri. Ya, silakan kerja istilah kolom berikut ini. Silakan. Baik, adik-adik sudah? Sudah. Oke. Sudah? Sudah. Oke, baik adik-adik. Ibu akan memberikan peneguhan atau penguatan tentang materi aku citra Allah yang unik. Jadi, aku sebagai citra Allah yang unik berarti aku memiliki keunikan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah, di mana aku memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan memberikan dampak positif bagi dunia sekitar. Sekian saja pelajaran kita hari ini. Ibu akan menyampaikan topik pembelajaran yang akan dibahas minggu depan. Topik pembelajaran yang akan dibahas minggu depan adalah aku memiliki kemampuan. Sekali lagi,
Pelajaran minggu depan adalah aku memiliki kemampuan. Sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini adik-adik, kita tutup dengan doa. Saya persilakan adik Kay Beso dan doa begitu. Teman-teman, marilah kita siap berdoa atas nama Bapa dan ya Allah, kami berterima kasih kepadamu untuk bimbingan serta petunjuk yang telah Engkau berikan kepada kami selama menjalankan kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah dan sertailah kegiatan yang akan kami laksanakan di hari-hari selanjutnya, baik yang telah kami jalankan maupun yang hendak kami jalankan. Dan ini kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan lindungilah kami selama perjalanan, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Dikau kami puji ya Tuhan, ini esok sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa. Amin. Silakan duduk. Baik adik-adik, silakan istirahat. Terima kasih, Bu.